So what's up and welcome back to my channel Aditya Dito. Yes, di depan gue ini sudah ada Toyota Avanza generasi kedua. Bagi kalian yang ingin beli mobil ini, simak video berikut ini. So check this out. Tapi sebelum kalian lanjut, kalian harus klik like dan juga tombol subscribe di sini karena dengan subscribe kalian membantu channel gua buat terus bikin video. Alright, berbicara mengenai Toyota Avanza ini ya, memang nggak akan pernah ada habisnya sejak kemunculannya pada tahun 2003 yang modelnya seperti ini, dan juga generasi yang terakhir yang modelnya seperti ini. Wow, Avanza sudah laku hampir 2 juta unit, yang artinya itu banyak sekali peminat yang ingin membeli mobil ini. Maka dari itu gue bakal bahas Toyota Avanza ini yang generasi kedua. Kenapa sih Avanza yang seperti ini justru yang masih laris di Indonesia? Kita mulai dulu ke bagian depan. Oke, beralih ke bagian depan si Toyota Avanza generasi kedua yang tahun 2011. Ini Toyota Avanza tipe G ya. Nah, ini generasi kedua. Nah, yang gue tahu sedikit sejarah, generasi pertama itu tahun 2003 yang bentuknya seperti ini. Lalu, terus dia melakukan facelift yang bentuknya seperti ini. Akhirnya muncullah generasi yang kedua. Terus udah gitu, generasi kedua dia melakukan facelift lagi yang bentuknya seperti ini. Ya, sudah itu melakukan facelift lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ya. Jadi faceliftnya tuh lumayan banyak ya untuk di generasi kedua ini. Oke, beralih ke sini bagian depan. Bagian depannya untuk Toyota Avanza yang ada di samping gua ini, menurut gua desainnya itu minimalis, senyumnya tuh enak gitu, enak dilihat gitu sebenarnya. Apalagi kalau kalian lihat Avanza yang Veloz yang tahun 2011, cakep banget menurut gua. Apa ya? Untuk bagian lampu, dia masih lampu bohlam biasa, belum pakai yang teknologi LED. Terus juga dia dikasih fog lamp. Nah, cuman yang gue agak kecewa adalah bagian chrome. Chrome-nya ini agak terlalu banyak. Kenapa nggak dikasih garis aja minimal? Ini kan segeplak gini berapa senti? Ini garis aja gue minta 2 senti lah lebarnya. Tapi ya itulah Toyota Avanza ya. Jadi di sini chrome. Ya, lumayan lah. Terus ini ada kisi-kisi untuk mendinginkan mesin. Udah sih segitu aja. Lampu sendi juga masih bohlam biasa. Udah semuanya masih bohlam biasa. Berbicara di bagian mesin, Avanza ini mempunyai 2 tipe mesin ya. Ada yang berkapasitas 1300 cc dan juga 1500 cc. Nah, ini yang ada di depan gua saat ini adalah yang tipe 1300 cc yang berkode mesin K3. Kalau yang 1500 itu yang biasanya dipakai di Veloz ya, itu kalau nggak salah itu berkode mesinnya 3SV ya kalau nggak salah. Nah, ini dia mampu mengeluarkan daya sebesar 92 PS di 6000 rpm. Terus kalau yang 1500 cc itu berkode mesinnya 3SZ, itu bisa mengeluarkan daya sebesar 104 PS ya. Oke, beralih ke bagian samping dari si Toyota Avanza ini. Ya, Toyota Avanza ini mempunyai dimensi panjangnya itu 4140 mm dan lebarnya itu sebesar 1660 meter dan tinggi dia itu 1695 mm. Nah, jadi gue suka dari Avanza ini adalah ground clearance-nya yang tinggi, lumayan 200 mm. Jadi itu cukup tinggi sih untuk menerjang banjir. Untuk bagian kaki-kaki, untuk yang tipe 1300 cc dia memakai velg ukuran ring 14. Dan untuk yang 1500 cc Avanza menggunakan ring 15, jadi hanya beda 1 inci saja.
Nah, untuk bagian pengereman, bagian depan dia pakai cakram, bagus. Tapi sayangnya untuk bagian belakang dia masih menggunakan tromol biasa. Oke, beralih ke bagian belakang dari si Toyota Avanza ini. Ya, menurut gua desainnya pada zamannya itu futuristis ya, karena di sini mempunyai garis yang tegas juga gitu, keren gitu ya. Jadi bawaannya sampai tahun sekarang itu masih timeless gitu ya, tidak lekang oleh waktu. Terus juga ini ditambahin sama garis-garis chrome-nya. Di sini chrome lagi. Nah, yang paling gue suka ada ini ya, apa namanya tuh, semacam pelindung gitu ya, biar bodinya nggak baret ketika kita masukin barang. Terus juga dia sini ada aksesoris juga tambahan, gue nggak tahu sih namanya apa ini. Pokoknya ya dipermanis bagus gitu ya. Terus juga ini untuk Toyota Avanza, dia lebih mengutamakan menambahkan aksesoris daripada kembarannya si Daihatsu Xenia. Kalau Toyota Avanza ini mempunyai roof spoiler, setahu gue kalau di Daihatsu Xenia itu nggak ada ya, setahu gue. Oke, terus kita ke bagasinya. Ya, di bagasinya ini kapasitasnya cukup terbatas ya. 4 ransel mungkinnya cukup. Terus juga bawa koper medium sih cukup ya, tapi kalau koper besar enggak. Kecuali kalau mau bawa koper besar, ini bisa dilipat. Ya, bisa dilipat 50-50 atau dilipatnya seperti ini. Nah, lipatnya seperti ini, jadi bisa membawa barang yang lebih besar. Oke, beralih ke bagian interiornya. Pertama kali gue duduk di Toyota Avanza ini, melihat tampilan dashboardnya standar sih, biasa aja, nothing special. Cuman gue suka perpaduan dua warna gitu, jadi nggak hanya satu warna. Jadi dia mengkombinasikan dua warna di bagian dashboardnya, yang bawah warnanya beige, yang atas warnanya coklat, ya agak ke hitam-hitaman itu ya, coklat sih sebenarnya. Untuk tinggi gue yang 175 cm, ini rasanya duduk di sini tuh tinggi ya, commanding gitu. Cuman yang gue nggak suka adalah bagian joknya. Ini joknya nggak tahu gue yang ngerasain sendiri atau gimana ya. Ini agak keras sih, nggak terlalu empuk sih. Jadi agak kaku gitu. Terus gue mau nyetel dulu posisi mengemudi gue yang paling enak ya. Ya, dia bisa maju mundur. Terus juga bisa reclining. Udah ya itu aja. Untuk setirnya dia bisa di setel juga, bisa tilt tapi tidak bisa teleskopik. Terus untuk penyimpanan di Toyota Avanza ini, wow, banyak pun. Ya, di konsol tengah kecil sih, nggak terlalu banyak. Terus di sini ada tempat buat nyimpen koin. Terus di sini juga bisa nih, kecil nih di sela-sela samping rem tangan. Lalu di sini juga ada. Terus apa lagi ya? Di sini ada, tapi nggak terlalu besar sih. Terus di samping pintu dia bisa muat 3 buah botol minuman. Bagian AC-nya nih ya, yang paling gua nggak suka banget adalah knob AC-nya yang memang terkesan murahan. Plastiknya, aduh, rasa murahan banget sih menurut gua. Jadi hanya punya 2 fitur, cuman AC-nya di mode yang keberapa, terus sama dingin atau hangatnya, tidak ada pengarahan ke kaki atau juga ke wiper. Ya, ini sih menurut gue ini rasanya kayak tuas kompor gas. Cetak. Oke, beralih ke baris kedua. Di sini ya menurut gue untuk seekor Avanza, legroomnya untuk tinggi gue yang 175 cm, legroomnya itu 9 jari. Ini masih luas. Ini tadi posisi mengemudi gue. Terus untuk headroom nggak mentok. Dan ini kursinya 50-50 ya. Jadi yang bagian kiri bisa dimajuin. Terus juga bisa reclining sendiri. Kalau ini dimajuin, jadi cuman 4 jari. Kapasitas penyimpanan
Di Avanza ini di bagian pintu samping baris kedua mempunyai ya mungkin 3 botol minuman, cukup juga sih, berarti 3 sih sebenarnya. Wah, jadi ini tempat penyimpanannya banyak banget gitu. Terus di sini side pocketnya juga, di sini juga, terus di sini nih ada yang namanya cup holder lagi. Ada cup holdernya, ada 2. Jadi untuk penyimpanannya sih ini emang banyak banget gitu ya. Terus juga di bagian sini ada AC double blower. Tapi sayangnya untuk yang terlalu segini nggak ada headrest di bagian tengah. Jadi kasihan yang di bagian tengah nanti duduknya mendongak. Tapi kalau untuk yang generasi yang sekarang sih ada ya, bagus sih, improvement dari Toyota. Kita lanjut ke bagian belakang. Aduh. Aduh. Ini sempit banget. Aduh. Untuk tinggi gue sekali lagi yang 175 cm ini sih nggak muat ya. Maksudnya, aduh, ini kepala kena. Apa lagi ya? Legroom nggak ada. Tapi kita bakal cobain. Kan ini kursi itu bisa dimaju mundur ya. Kita akan majuin sampai full. Oke. Kita duduk di sini. Oke. Legroom cuman 3 jari. Dan itu pun pas banget sih. Untuk reclining bisa nggak ya reclining? Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa reclining sama sekali. Jadi fix segini. Satu kata, menderita untuk orang dewasa. Ini cocoknya untuk anak-anak. Tapi di sini Toyota masih sekali lagi memberikan tempat penyimpanan buat mobil ini. Contohnya di sini masih ada 2 cup holder di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ada 1 cup holder dan juga mungkin tempat penyimpanan yang lain. Oke, sekarang gue cobain test drive ya mobil ini. Yang pertama kali gue rasain mobil ini adalah koplingnya lumayan enteng sih. Tapi untuk posisi mengemudinya dia ini agak tinggi memang yang tadi gue bilang. Terus juga untuk kekedapan kabin standar sih, suara motor masih ada yang masuk, nggak terlalu wow banget. Nah ini dia suspensinya, aduh, cukup menurut gua sih, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, cukup. Tapi yang tadi gue bilang karena desain mobil ini agak tinggi ya, nah ini limbungnya kerasa banget tuh, wih, yo, kayak bawa kapal gitu. Radius putarnya yang paling gue suka kecil banget. Terus tenaganya yang 1300 cc ini ada loh. Dan kekurangannya yang gue nggak suka dari mobil Avanza ini adalah posisi mengemudinya gue masih kurang dapat gitu. Gak ada yang pas gitu menurut gue. Jadi gue bisa simpulin sih kalau mobil ini tuh sejatinya hanya bisa untuk mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Jadi untuk nyari nyaman ini bukan untuk nyaman-nyamanan sih. Kalau kalian nyari kenyamanan di mobil ini, gak usah dicari di mobil ini. Nyamannya nggak ada. Kalau untuk nyaman ke R3 itu nyaman banget. Cuman sayangnya memang penggerak roda depan. Cuman nyamannya ya kebantu sama AC-nya yang dingin. Ya gue tahu sih kalau Toyota itu terkenal dengan AC-nya yang sangat dingin. Dingin menggigil. Nah kalau soal konsumsi bahan bakar ini, dia 1 liter itu mampu menempuh 11 km dalam kota. Tapi kalau untuk di jalan tol, dia bisa menyentuh angka 14 km. So, 3 kata buat mobil ini: irit, cukup, ya gitu. Lantas, kenapa sih Avanza segala kekurangan dan kelebihan yang tadi udah gue bahas masih banyak orang yang mencari mobil ini? Yang pertama adalah Toyota. Merek Toyota terkenal akan durabilitasnya, ketersediaan suku cadangnya, jaringan servis di mana-mana. Itu yang membuat orang percaya untuk membeli mobil Avanza yang bermerek Toyota.
Padahal Toyota Avanza ini mempunyai kembaran yaitu Daihatsu Xenia. Karena mobil ini tuh adalah penggerak roda belakang. Mindset orang Indonesia masih menganggap mobil yang berpenggerak roda belakang itu kuat nanjak dibanding para rivalnya yaitu Honda Mobilio, Suzuki R3, Nissan Grand Livina. Itu mereka semua memakai penggerak roda depan. Terus karena dia juga memuat 7 orang penumpang, ya itulah orang Indonesia seneng bawa banyak orang. Oke, sekian aja video dari gua mengenai Toyota Avanza tahun 2012 ini. Jadi menurut gua ini sangat cocok buat kalian beli kalau kalian pasangan muda atau keluarga muda yang baru ingin mempunyai mobil 3 baris bisa nampung 7 orang penumpang. Sangat cocok gitu ya, tapi gue lebih nyaranin kalian pilih Daihatsu Xenia aja karena sama aja sih, hanya beda di logo depannya aja. Soal ketersediaan spare part lalu juga jaringan servis, kalian gak usah takut, Toyota ada di mana-mana. Bahkan spare partnya pun ini ada yang KW-nya banyak, KW1, KW2, wow banyak banget. Dan menurut gue perawatannya juga sih nggak terlalu susah ya. Jadi cocok aja sih buat kalian yang pingin beli mobil pertama kali buat keluarga kalian. Di harga 100 jutaan. Daerah Bandung 115 juta, 100 juta, bahkan 90 juta pun sudah ada yang jual, tapi itu tipe yang paling bawah ya. Juga jangan lupa kalian untuk klik like dan juga tombol subscribe di sini. Dan jangan lupa komen di bawah, kasih saran lagi. Kira-kira mobil atau motor apa lagi sih yang enaknya gue review. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.